representatif apabila kita memiliki satu forum-forum seperti ini ya, tidak harus forum besar tapi forum-forum kecil untuk dialog lintas pemahaman, lintas pelaku untuk bisa memikirkan. Saya kira tematiknya ini adalah menegakkan, kalau bagi saya menegakkan jurnalisme dalam kurung independen yang mampu menjadi pilar kelima dari demokrasi. Dalam istilah Mas Nur Salim tadi itu, Jamal ini mencoba merawat, mencoba melakukan advokasi atau pendampingan kepada yang terpinggirkan. Dalam konteks profesi umum memang wartawan, jurnalis itu memang juga hari ini mengalami banyak kepemikiran begitu ya, kepemikiran. Saya mau mengatakan secara ideal dan faktanya gitu ya. Idealnya memang dari sisi profesi, saudara-saudara, jurnalis itu dilindungi oleh sebuah undang-undang, gak geme-geme gitu ya, gak remeh gitu ya. Profesi ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers, dan tahu sendiri kalau undang-undang ini dikeluarkan era tahun pasca Orde Baru di angka 99, tentu undang-undang ini sangat reformis ya, sangat progresif. Saya memandang bahwa dengan berita-berita yang tadi yang mencoba untuk memotret realitas tanpa dalam tanda petik sungkan-sungkan terhadap berbagai kepentingan yang berseliweran dalam pemerintahan, dalam kekuasaan, itu saya melihat kalau dari judul-judul beritanya, dari isi beritanya, saudara-saudara yang berpartisipasi dalam kontestasi awarding ini, penghargaan ini, saya sangat salut karena saudara masih punya roh independensi. Roh independensi itu melihat bahwa ini fakta dan harus dikabarkan tanpa harus berhitung kepentingan kekuasaan atau kepentingan pemodal misalkan begitu. Tapi tetap kepentingan jurnalisme, mengabarkan fakta, mengabarkan realitas di masyarakat untuk bisa memenuhi hak asasi manusia Indonesia yang namanya hak mendapatkan informasi. Tentu akhirnya adalah bagaimana mempertahankan roh kebebasan, roh kemerdekaan, roh independensi ini kembali kepada bahwa posisi saudara itu meskipun secara undang-undang tidak ada yang ngotak-ngatik, tetapi kekuatan di luar undang-undang, kekuatan di luar normatif, kekuatan di luar cita-cita, yaitu kekuatan faktualnya, empirisnya, saudara-saudara ini harus berhitung dengan, mohon maaf, tekanan pemilik modal yang tidak mau diganggu juga, tekanan kekuasaan yang ingin mungkin secara paling dulu itu tidak ingin rakyatnya cerdas atau tidak ingin wibawanya terganggu, tidak ingin bisnis korupsinya, bisnis kepentingan pribadinya diusik oleh masyarakat lewat tangan-tangan jurnalis ini. Apalagi yang menghimpit saudara, mungkin dari yang kesekian mungkin ada kepentingan 1000 dan yang 1001 adalah kepentingan dapur priuk kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga ya wartawan, misalkan begitu. Apa maksud saya yang kepentingan 1001 itu? Saudara-saudara, dalam survei KPI ya, Komisi Penyiaran Indonesia, sebuah media yang terverifikasi di Dewan Pers itu memunculkan salah satu temuan bahwa media yang saya tidak tahu istilahnya, media yang terverifikasi itu apakah kemudian media yang resmi, media yang punya korporasi jelas, itu paling tidak setiap bulan membutuhkan, paling tidak loh ya, membutuhkan 10 sampai 50 juta biaya operasionalnya, meskipun itu media online. Nah,
untuk memenuhi itu saya kira memang kita harus berpikir, ini kan persoalan kepentingan profesi. Salah satu kepentingan profesi itu adalah yang paling primitif dari profesi itu adalah memenuhi nafkah lahir kita gitu kan ya, memenuhi nafkah keluarga kita gitu ya. Nah, dari kemudian masuk ke paling ideal, memenuhi cita-cita ideal sebagai seorang jurnalis. Itu tentu himpitan kepentingan, himpitan persoalan ini yang harus kemudian menjadi agenda tersendiri bagi kawan-kawan di setiap lembaganya. Misalkan kemarin ada dari salah satu artikel terkait dengan pers, itu kan hari ini ada satu upaya begitu ya. Pers harus dunia pers, lembaga kepenyiaran itu harus memiliki side bisnis gitu ya, bisnis sampingan, sehingga tidak tergantung kepada iklan, apalagi tergantung kepada bribery, sogokan, itu ya, tergantung kepada, karena kalau sudah tergantung yang sogokan, tergantung kepada siapa yang bayar, itu sudah keluar dari hito sebenarnya jurnalisme. Makanya apakah itu misalkan seperti Kompas itu punya Litbang Kompas, side bisnis yang untuk survei dan sebagainya, atau lembaga konsultan, atau mungkin kalau di daerah tentu ada bisnis sampingan yang resmi apa selain memang ya ini ada subsidi silang untuk memelihara idealisme itu. Kenapa saudara-saudara? Salah satunya adalah pertama, kalau ini tadi kan media-media online, dari data Dewan Pers itu ada 3.886 media cyber ya. Hanya saya bilang mungkin hanya 36% yang terverifikasi oleh Dewan Pers. Artinya apa? Saya tidak mengatakan bahwa lembaga-lembaga di luar yang 36 ini tidak mau terverifikasi, tetapi memang ada indikator-indikator prasyarat untuk bisa diverifikasi. Apakah itu kantornya tetap, apakah itu kualitas beritanya. Nah, saya tidak mengatakan bahwa ini hanya sekedar untuk mempertahankan kelembagaan pers yang saudara-saudara kelola, tapi juga saya menekankan adanya bahaya tersendiri. Setiap profesi itu mesti ada asosiasinya. Nah, asosiasi itu terikat kepada yang namanya induk organisasi di tingkat pusat, yang itu kalau boleh dikatakan resmi diakui oleh negara. Artinya apa? Memang ada dua sisi mata uang. Diakui oleh negara itu bahayanya terkooptasi, tapi di sisi yang lain diakui oleh negara itu berarti saudara berhak untuk menerima pembinaan, menerima fasilitasi, itu ya. Nah, oleh karena itu terakhir ada memberanikan diri untuk, mohon maaf ya, mungkin bisa ada autokritik konstruktif yang untuk teman-teman pikirkan ke depan sebagai sebuah refleksi. Paling tidak misalkan kualitas SDM, pertama adalah kualitas SDM. Makanya butuhnya lembaga asosiasi profesi itu kan, asosiasi profesi ini bertanggung jawab untuk mengadakan apakah bimbingan teknis, pelatihan, atau lembaga profesi ini bertanggung jawab terhadap hajat hidup keselamatan jenengan sebagai jurnalis. Ketiga adalah saya masih sangat berharap karena kita hidup dalam ekosistem bernegara. Mau tidak mau saya sebagai dosen harus juga bertanggung jawab pada hukum negara Republik Indonesia, bertanggung jawab pada pemerintah Indonesia. Demikian juga profesi sebagai wartawan, tentu harus dalam tanda petik ada kekuatan daya pancar aspirasi saudara-saudara sebagai jurnalis, sebagai masyarakat,
yang cerdas itu untuk bisa ngomong kepada negara bahwa saudara juga berhak untuk mendapatkan fasilitas, mendapatkan pembinaan. Itu negara juga begitu. Jangan kemudian yang hanya good news is good news. Bagi yang teman-teman independen ini kan bad news is good news kan. Berita buruk, bukan berita buruk dalam konteks berita yang masalah yang ada di masyarakat yang itu buruk di telinga pemerintah. Itu bagi teman-teman pencerah, teman-teman pencerdas kehidupan bangsa ini kan dalam kategori berita baik gitu ya, berita hot gitu ya. Tapi bagi pemerintah kadang berita baik dalam pengertian itu tadi itu dimaknai sebagai berita yang mengganggu stabilitas politik, stabilitas daerah. Tentu ini harus terjadi dialog, harus terjadi fasilitasi bagaimana memang teman-teman kalau memang asosiasinya jelas, beritanya bagus, konstruktif, menjadi kontrol sosial, negara, pemerintah daerah juga harus bertanggung jawab untuk melakukan pemberdayaan gitu ya, melakukan fasilitasi. Yang terakhir, saudara-saudara sekalian, saya kira apapun profesinya ada yang namanya code of conduct, ada kode etik. Artinya apa? Kalau tidak salah tadi Mas Nur Salim nyeletuk apa tadi ya, wartawan picisan ya, wartawan picisan yang kemudian ketika ada sasaran tembak, apakah itu kepala sekolah, apakah itu kepala dinas, apakah itu kepala desa, pokoknya sing jadi sasaran wartawan picisan itu yang kepala-kepala tok itu. Tetap mari kita tegakkan demokrasi ini dalam sebuah ranah negara kita, negara hukum. Setiap profesi juga ada norma-normanya, ada kode etiknya, dan apabila kita jalan dengan itu, saya kira mudah-mudahan Tuhan selalu bersama kita, Allah selalu bersama kita, memberi rezeki bagi orang-orang yang niatnya bagus, mencerdaskan kehidupan bangsa, memberi kabar, memberi kontrol agar pemerintah tidak sewenang-wenang dengan berita-berita seperti tadi itu. Saya kira ada jalan-jalan yang tidak terduga untuk wartawan-wartawan yang mampu independen, yang mampu menulis dengan bagus terkait dengan persoalan-persoalan di masyarakat seperti yang ditempel di depan kita ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Made, demokrasi kita ini sebagai pilar keempat demokrasi. Tentu tugas kita itu media adalah bagaimana menjaga independensi. Kenapa itu penting? Karena dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 itu sudah disebutkan semuanya. Karena kita ini tidak bisa serta-merta memberitakan yang itu hanya asumsi. Jadi teman-teman, di era post-truth ini ada kebenaran, pasca kebenaran ada kebenaran, bahwa asumsi seseorang meyakini sesuatu itu sudah jadi kebenaran. Nah, ini namanya era post-truth. Jadi kita sebagai jurnalis harus hati-hati untuk bisa memilih dan memilah itu. Kita jurnalis, kewajibannya itu mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan masyarakat. Dalam jurnalis itu ada 3 roh yang harus dilakukan oleh media, tidak boleh tidak. Yang pertama adalah kita sebagai watchdog, pengawas, ya, pengawas kebijakan pemerintahan, baik legislatif, eksekutif, terus aparatur penegak hukum dan lain sebagainya. Tapi jurnalis itu mengawasi, jangan syukur mengawasi, seperti yang disampaikan oleh Mas Nur Salim. Wartawan apa Imam? Picisan. Nah, iki ono istilah anyar mana iki? Wartawan picisan, tadi ada objek atau narasumber, sasaran yang akan dilakukan pendekatan dan sebagainya, itu nanti akan berakibat tidak baik dan sebagainya. Ini harus dihindari. Karena di jurnalis itu kita dituntut untuk melakukan bagaimana memberitakan sebuah pemberitaan yang bertanggung jawab. Kita tidak boleh hanya asal saja memberitakan, kita juga harus bertanggung jawab.
Bertanggung jawab kepada siapa? Bertanggung jawab kepada medianya sendiri, bertanggung jawab kepada masyarakat, yang ketiga adalah bertanggung jawab pada diri sendiri. Ketika teman-teman jurnalis menulis berita, tapi berita itu tidak ada unsur 5W1H, tidak counterproduction, dan tidak ada konfirmasi dari pihak-pihak yang terkait dengan pemberitaan itu, ini juga akan jadi masalah. Saya minta kepada teman-teman jurnalis, hindari itu. Sesusah apapun objek narasumber terkait dengan pemberitaan itu, maka harus dikonfirmasi. Ini penting agar menjaga perusahaan kita tidak perusahaan kita supaya tidak dituntut oleh orang-orang yang merasa dirugikan dengan pemberitaan itu. Meskipun teman-teman, produk jurnalistik itu tidak bisa dipidanakan. Kenapa seperti itu? Sepanjang produk jurnalistik itu medianya sesuai punya badan hukum dan terverifikasi di Dewan Pers terkait dengan sengketa jurnalistik, maka itu tidak serta-merta bisa dipidanakan. Roh media itu selain kita mengabarkan atau mengkritik dengan kritik yang konstruktif, maka media itu juga harus mendidik. Jadi tulisan-tulisan dari panjenengan semuanya itu, selain kita mengkritik yang konstruktif, media itu juga harus mendidik. Ini gak mendidik, ini bahaya. Era post-truth seperti ini bahaya. Pasca kebenaran, Luisa ono kebenaran, ini bahaya. Karena kebenaran itu muncul karena persepsi dan asumsi. Jurnalis di Lamongan ini ya memang harus independen, harus sekali, baik itu dari segi berita positif ataupun negatif, karena tidak semua juga gitu kan, karena tidak semua juga orang tahu berita yang memang ada di lapangan, katakanlah seperti itu. Kalau dulu mungkin ada pepatah buku itu jendela dunia, mungkin seperti itu ya Pak. Kalau versi saya sepertinya media ini sekarang jendela dunia itu, karena kalau tidak ada media kita akan kehilangan informasi. Kita kan nggak akan tahu informasi apa sih yang ada di lapangan gitu, ada yang di luar sana gitu kan. Makanya penting sekali jurnalis ini untuk independen itu sendiri. Jadi berita apapun ya memang yang harus diberitakan ya diberitakan seperti itu. Kita itu sebagai jurnalis itu harus kreatif kalau sekarang. Iya, karena kan memang sekarang dunianya dunia industri kreatif juga ya gitu kan, dimana semua ini sekarang itu sebetulnya kita dapat akses kemana saja yang bisa kita mau gitu kan. Betul. Seperti itu. Jadi jurnalis yang ada di Lamongan juga semua gitu, saya harap sebetulnya betul-betul bisa juga kreatif supaya bisa memunculkan income dari yang lain gitu kan. Seperti halnya mungkin bisa membuat event kah atau apakah gitu kan. Apalagi sesama jurnalis di sini kan paling pasti saling terhubung kan. Nah itu kan kita bisa sharing gitu kan, dan kita punya akses langsung ke pemerintah daerah ya kan, dimana saya rasa kalau misalkan teman-teman bergabung semua juga ketika ibaratnya membuat event kah atau apa, itu pasti akan juga dibantu menurut saya. Dan kan kalau misalkan tidak dibantu justru malah salah menurut saya Pak gitu kan. Itu memang harus dibantu gitu. Dan sebagainya. Itu minat baca sekarang itu sangat menurun dibandingkan era tempo dulu. Mungkin karena sekarang eranya sudah berubah dari buku ke gadget kan seperti itu. Dan pertanyaan saya adalah apakah perlu dari teman-teman jurnalis ini sedikit merubah dari tulisan menjadi sebuah media broadcast? Saya rasa saat ini orang itu lebih menikmati video daripada baca Pak. Orang sekarang itu lebih memilih instan, melihat video atau mendengarkan narasinya bagaimana seperti itu. Dan apakah memang perlu untuk seperti itu? Kita mengalami satu problem ya Pak Faisal. Kalau secara level atau secara tahapan peradaban gitu kan, peradaban
tutur, tulis, dan kemudian baca gitu ya. Mohon maaf, peradaban tutur, baca, tulis. Nah kita ini 2 tahapan tadi, yang tuturnya oke, lalu kemudian masuk ke baca dan tulis itu langsung lompat gitu ya, langsung lompat ke visual gitu ya, langsung lompat ke problemnya langsung loncat ke audio visual yang kemudian membunuh tahapan baca dan tulis itu. Artinya memang ini sudah fakta, ini sudah realitas yang harus kita memang ngalah gitu ya. Tidak mungkin kita narik untuk masuk ke situ, kecuali memang kita bisa merekayasa atau melakukan rekayasa sosial lewat pendidikan gitu ya. Nah, saya tertarik misalkan ini contohnya Tempo, misalkan Tempo itu kan dari sisi tulisan kurang apa ya, tapi mereka harus nyadar juga bahwa tanpa di-spill dengan bocor halus gitu ya, dengan bocor halus, dengan sekarang ada lagi itu suara redaksi apa namanya itu yang direktur redakturnya itu harus ngomong monolog begitu, tapi itu mengacu kepada koran Tempo maupun mingguan Tempo. Saya kira saya mengamini memang pertama daya baca tulisan kita menurun drastis, ngedrop, terserang dengan audiovisual dalam bentuk medsos, dan memang media menurut saya sudah beradaptasi menuju ke sana. Saya tertarik dengan pernyataan Pak Madran Ali, yaitu kita harus membuat lembaga organisasi jurnalis. Kita nggak menutup mata, selama ini khususnya di Lamongan kita sudah punya beberapa wadah, yaitu ada KJL, ada Awal, ada BCI, dan yang lain-lainnya, ada PWI juga. Nah, selama ini saya kira sebagai jurnalis sebagian besar merasa termarginalkan oleh sentuhan-sentuhan dari pemerintah selama ini. Jadi saya pengen arahan dari narasumber selama ini, biar kita acara ini biar berbobot. Ini pernyataan teman-teman, kenapa kok sekarang saya ini merasa termarginalkan? Seperti kalau ada humas, polres, humas itu kita akan diundang, hanya itu doang yang dipanggil. Sedangkan kita butuh informasi yang terupdate, yang tervalidasi, terverifikasi. Tapi kenyataannya hanya media-media tertentu saja yang disentuh oleh biro instansi tersebut. Sabar dalam barisan, tertib di barisan, punya barisan itu memang ya penting untuk sebagai sebuah entitas politik ya. Mau tidak mau wartawan itu tadi selain pilar demokrasi kan, dalam pilar kehidupan di masyarakat, interaksi dengan para pemangku kepentingan daerah, nasional, harus bersentuhan dengan aspek-aspek politik gitu ya. Nah itu kita itu menjadi mata dari rakyat gitu ya, ini pengawas gitu ya, mencerdaskan masyarakat. Memang itu resikonya ya, kita harus punya jarak dengan pemerintah, punya jarak psikologi. Jarak psikologi itu artinya ya punya berteman tapi masih punya iman gitu ya, punya iman gitu. Nah maksud saya begini, konkret aja. Jadi organisasi itu mau tidak mau harus masuk menjadi sebuah rule of the game dari negara, meskipun itu bukan tujuan untuk mendapatkan fasilitas pemerintah ya, tidak, tetapi kita tujuannya lebih mendasar adalah untuk melindungi visi dan misi jurnalistik kita, agar dengan organisasi yang kita punya itu secara peningkatan kapasitas jalan, visi misinya jalan, sekaligus kita ada perlindungan secara hukum gitu ya. Panjenengan saya dorong untuk masuk organisasi yang diakui oleh negara, seperti yang saya sampaikan. Kenapa seperti itu? Ketika nanti ada delik aduan, ada potensi bahwa karya jurnalistik akan diperkarakan dan sebagainya, tidak sekedar media yang ikut membantu panjenengan untuk
menyelesaikan masalah ini, tapi organisasi juga akan membantu itu. Dan Dewan Pers ada di gerbong yang paling depan untuk membantu panjenengan ketika ada aduan-aduan terkait dengan karya jurnalistik. Enak-enak ngono. Jenengan jangan risau. Kepingin diakui oleh pemerintahan, kepingin diakui oleh APH, gampang sebenarnya. Tidak perlu jenengan harus tidak perlu. Tunjukkan karya jurnalistikmu secara istiqomah. Tunjukkan karya jurnalistikmu itu gak putus-putus, sehingga ketika pemerintahan dan APH membaca tulisanmu itu nanti, mereka akan dengan sendirinya akan berteman dengan panjenengan, karena mereka itu nggak bisa serta-merta terus berdiri sendiri, tidak bisa. Mereka pasti butuh kita. Kebutuhan mereka seperti menguntungkan bagi mereka. Menguntungkan apa? Tentu pemberitaan-pemberitaan yang servis dan lain sebagainya. Pinter-pinter panjenengan untuk bagaimana memberitakan servis itu yang tidak serta-merta nyuwun sewu ya diuangkan. Ini bahaya juga. Kalau servis diuangkan ya nyuwun sewu, ketika jenengan tidak dibutuhkan ya sudah dilepas panjenengan. Kalau saya secara pribadi saya lebih salut bahwa di APBD itu jelas terlihat hibah kepada PWI, hibah kepada AJI, hibah kepada IJTI misalkan. Nah, artinya apa? Itu deteksi akuntabilitasnya jelas. Lalu pengelolaannya jelas. Oh, PWI menggunakannya itu untuk pelatihan anggotanya, apalagi sertifikasi urusan hadir ke Jakarta, itu jelas laporannya. Nah, yang saya tidak salut, saya tidak punya data, tetapi ada mata anggaran di Dinas Kominfo atau di banyak dinas itu yang mata anggaran yang terkesan terindikasi ngeramut wartawan berita no opo disangoni, wartawan mau beritakan apa ditolak, disangoni agar tidak memberitakan. Itu saya tidak boleh, itu melanggar hukum. Itu kan berai-berai ya, sogoan ya, tidak boleh.